Shalom jemaat Tuhan yang terkasih, selamat pagi. Hari ini Tuhan memanggil kita semua untuk datang mendekat dan mendengarkan suaranya melalui Renungan Harian Toraya edisi Jumat 17 Februari 2023. Marilah kita fokuskan hati dan pikiran kita sebelum membaca dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa dalam kerajaan sorga, Bapa yang penuh kasih dan berkuasa atas hidup kami. Terima kasih atas penyertaan-Mu sepanjang malam tadi. Hingga pagi ini, kami akan kembali mengangkat sejumlah aktivitas dan rencana-rencana kami. Namun sebelumnya Tuhan, kami akan membaca dan merenungkan firman-Mu. Arahkan hati dan pikiran kami agar firman yang kami baca hari ini dapat menuntun dan menggerakkan kami dalam berkarya dan bekerja hari ini. Ampuni segala dosa kami dan terimalah doa yang kami bawa. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Firman Tuhan pagi ini diambil dari Injil Matius pasal 19 ayat 1 sampai dengan 12. Di bawah perikop perceraian. Setelah Yesus selesai dengan pengajarannya itu, berangkatlah ia dari Galilea dan tiba di daerah Yudea yang di seberang sungai Yordan. Orang banyak berbondong-bondong mengikuti dia, dan ia pun menyembuhkan mereka di sana. Maka datanglah orang-orang Farisi kepadanya untuk mencobai dia. Mereka bertanya, "Apakah diperbolehkan orang menceraikan istrinya dengan alasan apa saja?" Jawab Yesus, "Tidakkah kamu baca bahwa Ia yang menciptakan manusia sejak semula menjadikan mereka laki-laki dan perempuan? Dan firman-Nya, sebab itu laki-laki akan meninggalkan ayah dan ibunya dan bersatu dengan istrinya, sehingga keduanya itu menjadi satu daging. Demikianlah mereka bukan lagi dua, melainkan satu. Karena itu, apa yang telah dipersatukan Allah tidak boleh diceraikan manusia." Kata mereka kepadanya, "Jika demikian, apakah sebabnya Musa memerintahkan untuk memberikan surat cerai jika orang menceraikan istrinya?" Kata Yesus kepada mereka, "Karena ketegaran hatimu, Musa mengizinkan kamu menceraikan istrimu. Tetapi sejak semula tidaklah demikian. Tetapi aku berkata kepadamu, barang siapa menceraikan istrinya kecuali karena zina, lalu kawin dengan perempuan lain, ia berbuat zina." Murid-murid itu berkata kepadanya, "Jika demikian halnya hubungan antara suami dan istri, lebih baik jangan kawin." Akan tetapi ia berkata kepada mereka, "Tidak semua orang dapat mengerti perkataan itu, hanya mereka yang dikaruniai saja. Ada orang yang tidak dapat kawin karena ia memang lahir demikian dari rahim ibunya. Dan ada orang yang dijadikan demikian oleh orang lain. Dan ada orang yang membuat dirinya demikian karena kemauannya sendiri oleh karena kerajaan sorga. Siapa yang dapat mengerti, hendaklah ia mengerti." Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan pada pagi hari ini diberi judul Menguduskan Perkawinan. Dalam bahasa Toraja, umpamain dan tanan dapok. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang terkasih dalam Yesus Kristus, menurut suatu survei yang diadakan di Amerika Serikat, 5 di antara 10 pernikahan berakhir dalam perselisihan dan perceraian yang pahit. Kelima sisanya tetap utuh seumur hidup, tetapi dengan derajat ketidakharmonisan yang berlainan. Lama-kelamaan perceraian menjadi hal lumrah. Dengan maksud untuk mencobai Yesus, orang Farisi menanyakan masalah perceraian kepada Yesus. Mereka ingin melibatkan Yesus dalam pertentangan pendapat di antara dua aliran Farisi, yaitu Samai dan Hilal. Samai ketat mengajarkan bahwa seorang laki-laki hanya boleh menceraikan istrinya bila kedapatan berzina. Sedangkan dari sisi Hilal lebih kendur, mengajarkan
bahwa seorang laki-laki boleh menceraikan istrinya dengan alasan apapun. Yesus tidak masuk ke dalam pertentangan mereka, melainkan Ia membawa mereka kembali kepada tujuan semula Allah mendirikan institusi pernikahan, yaitu agar laki-laki dan perempuan menjadi satu kesatuan dari dua pribadi yang berbeda, baik itu dari latar belakang, kebiasaan, budaya, sifat, konsep berpikir, dan bahkan perilaku. Mereka harus meninggalkan dan menyingkirkan segala hal dan ikatan yang dapat menghambat keharmonisan dan kesatuan mereka. Musa mengizinkan perceraian pada Ulangan 24 ayat 1. Karena ketegaran dan kedegilan hati orang Israel yang suka melawan aturan dan kehendak Tuhan. Namun sejak awal Tuhan tidak menghendaki terjadinya perceraian. Pada Maleakhi 2 ayat 16. Pernikahan itu adalah anugerah Tuhan yang kudus. Karena itu, kekudusan rumah tangga harus tetap dijaga dan dipelihara. Merawat rumah tangga dengan kasih dan kesetiaan akan menciptakan keluarga yang harmonis. Ingat bahwa rumah tangga hanya dapat dipisahkan oleh maut. Karena itu, pelihara dan jagalah. Amin. Mari kita berdoa. Bapa Surgawi, Bapa yang kekal, Tuhan kami Yesus Kristus, kembali kami mengucap syukur, bersyukur atas firman Tuhan di pagi hari ini. Firman yang mengajak dan memotivasi untuk selalu berpegang pada aturan dan kehendak Tuhan. Tentu kami sadar ya Tuhan, ada banyak godaan dan tantangan. Tapi dengan mengandalkan-Mu, kami yakin semua akan dapat kami lalui. Kiranya melalui firman ini juga akan menjadi kekuatan bagi setiap kami untuk kembali ke rutinitas, untuk mengangkat tugas, kerja, dan usaha-usaha kami. Tak lupa kami berdoa untuk saudara-saudara kami yang sakit, yang galau, atau bahkan dalam keadaan berduka. Kiranya melalui pelayanan medis, pelayanan keluarga, atau orang-orang di sekeliling dapat memberikan pemulihan yang sempurna untuk setiap saudara kami. Bapa di sorga, ampuni dosa dan keterbatasan kami. Di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan dan Juru Selamat kami berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudari, demikianlah rehat pagi ini. Teruslah andalkan Tuhan dalam setiap langkah kehidupan kita. Salam sehat, semoga Tuhan selalu menyertai kita semua.